Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Sidamulia, Ibu Tri Turani SPD. Yang berbahagia calon guru penggerak Angkatan 8 Bapak Teguh Budianto, maaf. Yang berbahagia teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Sidamulia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara desiminasi calon guru penggerak Angkatan 8. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara desiminasi sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, desiminasi. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, penutup. Dan ketujuh, foto bersama. Baik, untuk menyingkat acara pada hari ini, mari kita buka dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Kepada yang kami hormati, Ibu Tri Turani SPD, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh PTK SD Sidang Mulia, yang saya hormati juga yaitu calon guru penggerak serta yang saya banggakan yaitu Pak Teguh Budianto. Bapak Ibu seluruh PTK SD Sidang Mulia, hari ini kita berkumpul di sini dalam acara desiminasi. Namun terlebih dahulu kita tidak lupa, marilah kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi kita berkumpul di sini semuanya sehat, melakukan aktivitas lancar, serta berbagai kenikmatan yang terlimpah kepada kita semua. Tidak lupa marilah kita curahkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita tercinta Muhammad yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, hari ini kita berada di ruangan ini di mana panjenengan sudah mendapatkan informasi dari Bapak Teguh, yaitu acara hari ini adalah desiminasi, yang mana itu adalah maknanya penularan, begitu ya Pak Teguh. Di sini Pak Teguh adalah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Nantinya beberapa materi yang akan disampaikan oleh Pak Teguh yaitu satu, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, acara ini bagi kita semua adalah suatu acara yang baru, karena memang baru di tahun ini di SD Sidang Mulia yang pertama yaitu Pak Teguh lulus atau bisa mengikuti sebagai calon guru penggerak. Disinilah kita sebagai rekan-rekannya harus mensupport dan mendukung acara ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Pak Teguh, di mana itu semua adalah suatu keberhasilan bagi Pak Teguh untuk bisa melaksanakan seluruh tugas yang harus dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu, tidak lupa juga marilah kita doakan pada Pak Teguh semoga dalam melaksanakan seluruh kegiatan sebagai guru penggerak bisa berjalan dengan lancar, bisa melaksanakan dengan baik, dan tak lupa dimudahkan sebagai segala aktivitasnya, dan nantinya berkah bisa membagi ilmu apa yang sudah didapatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kiranya dalam penyampaian cukup sekian. Apabila ada hal yang penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Tibalah pada acara yang keempat adalah desiminasi. Kepada Bapak Teguh Budianto SPD SD, kami persilahkan untuk memaparkan desiminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Sidang Mulia, Ibu Tri Turani SPD. Yang kami hormati pula pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Sidang Mulia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Sidang Mulia untuk mulai mengadakan sebuah acara desiminasi calon guru penggerak.
Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Izinkan kami Teguh Budianto SPDSD melakukan disiminasi pada hari ini dengan 7 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada materi yang pertama ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dalam prinsip yang pembelajaran yang berdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Kenapa dalam pembelajaran paradigma baru ini pembelajaran diharapkan berdiferensi? Berdiferensi adalah berbeda tiap-tiap siswanya. Karena apa? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, seorang siswa mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya tersendiri. Kodrat alam di mana adalah kodrat lingkungan sekitar, kebutuhan sekitar yang ada di sekitar peserta didik, sedangkan zaman adalah sama sesuai dengan apa perkembangan siswa tersebut berada. Selanjutnya, prinsip positif, disiplin positif menurut William Glasser, yaitu makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nanti kita akan belajar mengenai teori motivasi, teori kontrol, posisi kontrol ada 5 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua orang, yang nanti akan membentuk sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ada nilai yang diyakini atau diiyakan oleh seluruh kelas bahwa nilai tersebut adalah nilai yang baik. Kemudian segitiga restitusi dengan 3 langkahnya, itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sedangkan materi yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah ada 5 juga, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Tadi kenapa paradigma pembelajaran harus berdiferensial dan untuk menciptakan sebuah pelajar yang berprofil Pancasila, yaitu di sini ada 6 nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Pada zaman sekarang, nilai-nilai inilah yang diharapkan muncul pada peserta didik. Nah, kembali ke tadi, ke paradigma pembelajaran yang baru, kita harus menjalankan disiplin positif. Disiplin positif ini ada berasal dari kata disiplina, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nanti di sini kita akan berhubungan dengan motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, mengapa kita melakukan disiplin tersebut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif ini adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, di mana kita ketika tidak melakukan hal disiplin maka kita tidak
nyaman. Kita tidak disiplin dalam berpakaian, semuanya berbaju kuning, ada yang berbaju biru, tentunya tidak nyaman karena tidak disiplin, misalnya seperti itu. Atau ketika diharuskan berangkat sekolah jam 7 tet, dia datang jam setengah 8, maka dalam hati nuraninya mesti ada sesuatu yang tidak nyaman. Itu namanya tidak disiplin. Disiplin positif sebagai salah satu cara penerapan disiplin agar anak mau melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, hadiah atau hukuman. Biasanya kita ada selain untuk mendapatkan siswa yang disiplin, kita melakukan ancaman. Ancaman itu berupa peraturan. Kita ke anak biasanya melakukan ancaman berupa peraturan. Kemudian melakukan iming-iming. Iming-iming biasanya kita berikan dalam bentuk penghargaan, betul. Nanti di belakang kita akan belajar kenapa kok penghargaan mematikan siswa. Selama ini kita berpikir bahwa ketika kita memberikan penghargaan akan lebih dapat mengendalikan siswa. Ternyata tidak, nanti kita akan belajar di belakang. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kita bisa saksikan bersama adalah kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, kelima adalah kesenangan. Dari masing-masing kebutuhan ini bagi manusia dewasa maupun anak-anak harus selalu terpenuhi. Bagaimana jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka ketika menjadi anak akan melakukan pemberontakan, gejol-gejol, kesuh dan sebagainya. Sebagai manusia yang sudah dewasa, ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, tentunya ada efek yang akan ditimbulkan, misalnya merengut, menembai, gelisah, tidak bisa tidur dan sebagainya. Kita selanjutnya akan membahas kebutuhan dasar manusia ini yang dari yang pertama, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tak bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kehidupan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang pertama, yaitu primer. Ya, betul, primer. Kita punya banyak uang, rumahnya bagus, tapi tidak sehat, percuma. Ataupun kita sehat, rumahnya bagus, tidak punya makanan atau tidak punya uang, maka kebutuhan dasar yang pertama tidak akan terpenuhi. Atau kita punya semuanya, badan sehat, rumah bagus, makanan banyak, tapi perasaan aman tidak ada. Kita berada hidup di daerah konflik, perang, suku. Dengar-dengar ada bom jatuh, kan kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan 3 berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Psikologis berkaitan dengan pola pikir, rasa, betul. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi akan berhubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan dicintai dan mencintai, seperti yang dikatakan oleh Bu Mugianti, lebih baik dicintai daripada mencintai, karena perasaan itu tidak sakit. Maka rasa kasih sayang dan rasa diterima itu adalah sangat penting. Angka sakitnya, kata Pak Sudi, ketika kita mencintai tapi tidak dicintai. Nah, itu seperti bertepuk sebelah tangan. Meliputi dengan berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, kebutuhan yang kedua ini juga harus selalu kita terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita.
kita sebagai apa, kita sebagai guru, kita diakui kemampuan kita sebagai guru. Misalnya Bu Mugi terkenal sebagai bendahara pos yang handal, itu berarti kebutuhan penguasaan Bu Mugi itu sudah terpenuhi. Nang dindi Bu Mugi ya bendahara pos, kondang karena Bu Mugi adalah bendahara pos. Itu adalah kebutuhan ketiga Bu Mugi, itu sudah sangat tercukupi. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan kegiatan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, untuk kebutuhan ketiga ini kita sudah paham lagi. Jadi kita ketika mempunyai suatu keunggulan, keterampilan yang lain akan ingin kita diakui oleh sebuah kelompok. Misalnya Bu Emma adalah operator yang handal. Semua operator junior tahu bahwa Bu Emma adalah operator handal. Bisa seperti itu. Itu adalah contoh kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akal pikiran. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akal kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menari. Tidak hanya anak-anak saja, kita kadang-kala sebagai manusia dewasa juga ingin terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Misal hari Minggu tembe bae esuk-esuk Minggu, sudah teringat Senin besok berangkat sekolah harus mengerjakan rutinitas seperti biasa. Nah, itu adalah sebenarnya ada keterikatan. Kita sebagai manusia dewasa sebenarnya kepengen bebas, tapi ketika Senin siang, wah besok sudah kita terikat kembali kepada rambu-rambu dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Nah, kadang-kadang kita juga memerlukan kebebasan ini, tapi karena kita sudah tentunya sebagai manusia dewasa, kebebasan tidak seperti anak kecil yang harus sebebas-bebasnya. Kadang-kadang kita juga harus sedikit mengalah dengan kebebasan kita. Kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Alangkah sedihnya ketika manusia tidak bisa tertawa. Bayangkanlah hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata selalu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Karena kita kepengen ketawa, ada sedikit ice breaking. Monggo diperhatikan ke depan. Ice breakingnya, aduh ini, oke. Tugas Bapak dan Ibu semuanya menyebutkan apa ini? Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Warna apa yang saya tunjuk, monggo disebutkan. Tidak ada yang buta warna kan? Tidak ada, insya Allah. Alhamdulillah. Lulus PNN. Oke, kita ice breaking sebentar untuk membuat kita sedikit tertawa. Apa ini? Alhamdulillah lulus semuanya. Ini hitam, hitam ya, hitam, hitam. Terus hijau, sing benar boleh. Yang betul ini mana? Hijau, ya betul sekali.
Biru. Oh, kuning lah. Ini kebutuhan akan tertawa ini harus kita terpenuhi. Jangan sampai kita tidak tertawa. Tertawa bareng-bareng itu menyehatkan. Kalau yang tidak sehat itu tertawa sendiri. Siap-siap. Selanjutnya. Hijau betul ini hijau. Alhamdulillah bisa semuanya tertawa. Oh habis. Nah ini adalah kebutuhan akan tertawa sangat penting ketika kita dalam keadaan sedikit terkejut. Juga kebutuhan dasar ini harus kita terpenuhi. Oke, kembali ke laptop. Oke, adalah 5 kebutuhan dasar tadi. Nah ini kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Nah ini ada kasus Bapak dan Ibu semuanya, monggo dibirsani kasus yang ada. Ini ada sebuah kasusnya berbeda. Saya akan bacakan. Bima seorang anak TKEB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kesan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemudian jawaban yang diberikan Bimo. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan akan apa yang harus terpenuhi oleh Bimo? Berbeda. Ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Ya. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan apa yang harus terpenuhi atau diberikan guru untuk Bimo? Ada penguasaan, ada cinta dan kasih sayang. Bu Emrah mau menjawab apa? Kesenangan. Bisa sampaikan alasan kesenangan Bu Emrah. Kenapa kok Bimo kurang kesenangan? Oke. Kesenangan ya. Ada yang lain? Bu Mugi apa tadi? Apa berubah pikiran? Berubah pikiran. Maksudnya menjadi apa jawabannya? Penguasaan. Bu Mei? Penguasaan. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, ternyata adalah penguasaan. Aku berkuasa, pengakuan. Aku bisa lari. Kenapa kok aku bisa lari? Karena dikejar oleh Bu Guru. Kalau aku tidak bisa lari sudah tertangkap oleh Bu Guru. Nah itu maksudnya penguasaan itu tadi. Lagi kasus lagi monggo dibahas bareng-bareng. Masih Bimo. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Oke, ada kasus yang kedua yaitu masih Bimo. Tapi jawaban Bimo berbeda. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan akan apakah yang perlu diberikan kepada Bimo? Kebebasan. Wis, maksudnya dengan lantang kebebasan. Ada yang lain? Bu Inggi? Kebebasan. Ibu kepala sekolah? Oh, kebebasan harus mulai pada kemutan. Enggak, ini baru juga. Ini berarti sudah mulai paham. Jawabannya, oh ya, alhamdulillah kebebasan. Nah kita sering berdosa kepada murid kita, mengekang mereka di dalam kelas, memberikan tugas-tugas yang mereka sebenarnya tidak suka. Oke, ada lagi nih baru. Dinda, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya.
Ini ada seorang anak yang senang gerenyem, senang bersenandung ketika pelajaran. Kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Wes, cinta dan kasih sayang. Apakah anak ini minta diperhatikan? Tidak minta diperhatikan, ya? Oke, kita lihat jawabannya. Kesenangan itu yang paling bawah, kesenangan. Orang ketahuan kesenangan berarti dia apa yang dia suka bersenandung, tidak terpenuhi oleh gurunya. Andai karena dia terpenuhi, dia ada pelajaran bernyanyi, mesti dia akan paling semangat dan tidak akan gerenyem ketika pelajaran yang lain. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut mendapatkan hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau iming-iming. Ini juga yang termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini adalah motivasi internal. Nah, sebagai tugas pendidik kita harus pandai-pandai menumbuhkan sikap menghargai nilai kebajikan diri sendiri yang bertujuan agar anak disiplin. Disiplin bukan dari motivasi eksternal, tetapi lebih baik dari internal. Selama ini mungkin kita lakukan disiplin dari motivasi eksternal. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini siapa ya? Ada yang tahu? Tokoh pendidikan Indonesia. Nah, pada tahun-tahun terakhir ini pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dijadikan landasan arah pendidikan nasional yang dengan 3 sembojannya yang amat sangat terkenal, yaitu ing aso suntulodo ing madya mangun kaso tuturi handayani. Nah, salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau diartikan ini adalah sangat dalam. Tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu orang dari wong sing ora diperintah, tetapi dia harus bisa memerintah dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri. Sudah mandiri sekali, berarti dikatakan manusia yang betul-betul merdeka. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Anak-anak besok hari Senin harus menggunakan seragam lengkap. Berarti kita meminta anak-anak untuk memakai seragam lengkap dengan hukuman atau dengan penghargaan. Sebenarnya sama. Pengaruh dari jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik seperti ini. Nah, disiplin dengan pendekatan restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Tujuan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, restitusi fokus pada solusi. Yang keenam, terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman guru menghukum siswa tersebut untuk keliling lapangan. Misalnya, hukuman diberikan secara tiba-tiba serta-merta dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Guru marah dan bersifat takut. Selanjutnya, guru memberikan konsekuensi untuk tidak jajan saat jam istirahat. Konsekuensinya, guru tegas dan siswa menghargai peraturan. Sedangkan restitusi, keyakinan kelas diri dan membantu siswa mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dan menghargai orang lain. Dari ketiga jenis ini kita akan masuk ke contoh kasus perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya kita bahas bareng-bareng mengenai tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Karena alasannya Bu Emrah? Karena tidak ada hubungan antara mencatat dengan saya tidak akan terlambat lagi. Ya, betul sekali. Tidak ada hubungannya mencatat di dalam buku dengan terlambat berangkat ke sekolah. Lari meniti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Nanti kita lihat jawabannya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ada hukuman. Kenapa dikatakan konsekuensi, Bu Jumira? Karena lari dengan pelajaran PJOK masih ada hubungannya. Nah, ini adalah jawabannya. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah adalah sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah adalah sebuah
hukuman. Yang keempat, menghentikan kertas tugas teman yang dilakukan adalah konsekuensi, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah hukuman. Sedangkan lari mengelilingi taman basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, biasanya seperti itu. Yang kedua, sesuatu membuat anak didik sakit baik fisik maupun mental untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman memberikan paksaan, mau tidak mau harus melaksanakan perintah penghukum. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berbohong, tidak mengakui, menyalahkan orang lain, marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, karena melakukan sesuatu pastinya mempunyai konsekuensi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena setelah melakukan hasil dari konsekuensi tersebut anak merasa lebih baik. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menerima diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara adalah sesuatu yang terjadi. Kemudian kita akan membahas ke-5 posisi kontrol. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil sukses. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas, ya, rasakan. Memberontak, hasilnya dihasilkan memberontak dan menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Biasanya ketika kita sebagai penghukum, anak yang melakukan kesalahan lebih cenderung berbohong dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, posisi kedua adalah membuat merasa bersalah, yaitu berceramah dan mengadakan pertanyaan, seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Selanjutnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Murid melakukan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan posisi yang ketiga adalah sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, kita tidak pernah bantu. Sedangkan posisi keempat adalah sebagai pemantau, guru memposisikan diri sebagai di luar pelaku ketidakdisiplinan. Sedangkan posisi yang terakhir adalah posisi paling ideal, yaitu posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak berganti baju setelah ngumpul olahraga. Yang pertama, kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kalimat yang keluar dari seorang penghukum adalah, kamu harus patuhi aturan sekolah. Nanti setelah jam pelajaran kamu bersihkan WC. Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu guru, masa kamu tidak mau? Posisi yang keempat sebagai pemantau, kamu sudah tahu peraturannya ya, mengapa kamu langgar? Sedangkan posisi yang paling
Ideal adalah sebagai manajer keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, langkah apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut. Ini ada video mengenai posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, tadi kita saksikan bersama 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang paling ideal, yang paling belakang, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Itu berkaitan dengan kepribadian kita, ya, Bapak Ibu semuanya. Harusnya nanti juga ini ada sebuah tayangan yang berkaitan dengan kepribadian kita nanti. Monggo panjenengan semuanya milih kepribadian seperti apa yang paling tepat atau paling sesuai dengan kepribadian panjenengan. Bagaimana mengenal kepribadian seseorang? Berikut alternatif yang sama sekali lain dari yang lain. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui kepribadian teman kita, pasangan kita, teman sejawat kita, teman sebelah kita, berdasarkan analisa yang dilakukan. Perhatikan baik-baik. Dengan cara mengamati cara kentut seseorang, ternyata cara kentut seseorang menunjukkan sifat-sifat dan keadaan orang tersebut. Kita termasuk orang-orang yang bagaimanakah? Coba. Orang jujur. Siapa yang orang jujur? Ngacung. Orang yang mengaku kalau habis kentut. Nah, itu jujur. Selanjutnya, orang yang tidak jujur. Itu seperti apa? Orang yang kalau kentut terus menuduh orang lain. Selanjutnya, orang yang sabar. Siapa yang mengaku sabar di sini? Bagaimana? Orang yang menahan kentutnya.
betul. Putri menahan. Putri orang sabar. Tahan terus. Dipet. Selanjutnya orang yang pede. Apa ini? Kentut ya. Kenceng tak merasa buat salah. Orang yang kejam. Kentut di depan suami. Dan orang yang sudah kentut lalu bebas. Nah ini sangat kejam. Selanjutnya orang yang suka menteror. Kentutnya dijedok-jedok, dor gitu ya. Ya coba. Orang yang tidak bersuara tapi baunya ada. Orang moni tapi ada ya. Pede ya Bu. Orang yang pemalu. Gimana kentutnya? Orang yang kalau kentut tidak bunyi tapi merasa malu. Orang yang strategis. Oh, dari tempat. Orang yang menyamarkan kentutnya dengan cara kentut sambil tertawa. Selanjutnya orang yang bodoh. Orang kentut tapi yang kentut. Orang yang sehabis kentut terus menarik nafas dalam-dalam untuk menghati angin yang keluar. Orang yang hemat. Orang yang mencandakan kentutnya dikeluarkan sedikit demi sedikit. Ini orang. Orang yang pelit. Orang yang senang mencium bau kentutnya sendiri. Terakhir mungkin ini. Orang yang ramah. Orang yang senang berbagi kentut. Orang yang suka mencium bau kentut orang lain. Orang kreatif terakhir. Oh, dilakukan. Orang yang senang kentut di dalam tidak bisa musik berpodok-podok ya. Oke, terima kasih ini untuk sebagai untuk ice breaking cut. Ya, cut dulu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ini adalah sebuah contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Yang pertama adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Itu contoh kesepakatan kelas. Atau A, kami guru dan murid saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah kita zaman sekarang pada era paradigma perubahan pembelajaran. Kita sudah tidak saatnya lagi menggunakan peraturan kelas, karena peraturan cenderung
memaksa, dan peraturan itu satu arah, sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah dua arah, disepakati oleh siswa dan gurunya. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa jadi lebih abstrak? Karena kalimatnya sangat umum. Contohnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini adalah sangat luas artinya dibandingkan dengan peraturan. Peraturan itu sangat terperinci dan banyak. Tapi kalau kesepakatan kelas cenderung abstrak dan nilai luas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Tidak terlambat bisa diganti dengan datang tepat waktu. Menjaga kebersihan, kalimat negatifnya menjaga kebersihan, kalimat negatifnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau tidak membuat sampah sembarangan adalah kalimat dalam sebuah peraturan. Tapi kalau menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan kelas adalah sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalimat negatifnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli, kalimat negatifnya berarti murid yang tidak peduli atau acuh. Oke. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat, takon-takonan, setuju, mau menambah, mau mengurang. Itu adalah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ditunjuk kembali dari waktu ke waktu. Nah, saat yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sebenarnya materi yang paling sulit ketika pembelajaran guru penggerak. Ini yang paling sulit dan semua CGP harus memahaminya. Oke, biar semakin hafal saya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah bertujuan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita langsung masuk ke contoh kasus yang misalnya sering terjadi dalam kelasnya Bu Mugi, misalnya kasus dalam kelas misalnya pribadi, kita bahas bareng-bareng. Satu anak yang aktif dan nakal. Menstabilkan identitasnya adalah menyampaikan kepada anak tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya anak yang nakal di dunia ini. Nah, itu adalah langkah yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan murid untuk merasa gagal karena berbuat salah. Tidak seperti pada zaman dahulu, kita ketika ada yang murid, kita langsung dijas, dihakimi dengan bocah nakal dewek, orang bocah kayak kowe, anak ngapa? Itu lengkap sekali, anak siapa? Nah, itu kita adalah memposisikan diri sebagai penghukum. Kita belum mengenal segitiga restitusi. Setelah detik ini, ketika Bapak dan Ibu guru semua bertemu dengan masalah, jangan seperti itu. Nggih. Nakal saja ada pengakuan ya, Pak? Nggih, nakal aja ada pengakuan, masih dibelain. Jadi ketika anak merasa gagal harus menjadi sesuatu yang positif dulu.
oh ternyata nakal itu tidak baik. Itu biar pengertian pemahaman anak itu seperti itu dulu. Jangan ditunjukkan bahwa nakal itu tidak baik, tapi merasa diri sendiri bahwa nakal itu tidak baik. Tapi kalau ditunjukkan sesuai yang ditunjukkan dengan yang diyakini secara perlahan kan berbeda. Itu adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin penuhi ketika melakukan kesalahan. Kamu melakukan kesalahan tersebut tentunya ada alasan. Bu Muki pernah bertanya kepada anak-anak tersebut, kenapa kau nakal? Jawabannya diam. Nah, ketika anak-anak yang nakal diam, nakalnya seperti apa? Mengganggu teman. Nah, itu usil. Berarti menurut Bapak Ibu semuanya, dari 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi dari muridnya Bu Mugi yang bernama siapa Bu Mugi? David. 5 kebutuhan dasar, mau kita bahas bareng-bareng penerapan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh David, seorang anak kelas 6, anak yang kasusnya saya sebut dia selalu usil terhadap teman. Usil. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Itu secara psikologis kayak cari perhatian ya Pak. Cari perhatian berarti kekurangan cinta dan kasih sayang. Nah, itu pada langkah kedua ditanyakan dulu motivasi apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut. Nah, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan selain kamu menjadi nakal? Kita bisa sampaikan itu kepada anak. Langkah yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan, menyiapkan anak untuk meyakini nilai-nilai yang dipercaya. Nah, pada anak yang nakal tersebut kita bertanya, apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas? Tentu anak akan secara iya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Mengganggu teman yang lain atau tidak menyayangi sesama teman. Itu akan muncul introspeksi diri atau keyakinan diri bahwa apa yang dilakukan itu salah, daripada kita tunjukkan kamu ini salah. Tapi tanyakan saja ketika pada tahap yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar. Saya melanggar keyakinan kelas berupa menyayangi sesama teman, tidak membuat gaduh di dalam kelas. Nah, kalimat terakhir yang disampaikan, kamu ingin menjadi seperti apa, atau apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi tidak hanya diakui bahwa kamu salah, tapi ada usaha untuk memperbaiki diri. Kira-kira ketika jadi anak seperti itu, apa yang harus dilakukan? Direkrut, karena tadi dari kasus yang kita lihat secara basically anak tersebut pintar. Mestinya tahu tentang apa yang dilakukan itu salah, tapi dia tetap usil. Nah, kira-kira anak itu harus melakukan apa untuk menebus dosa tersebut? Sadar diri bahwa kelakuannya itu mengganggu. Memperbaiki diri, bisa jadi apa lagi? Memperbaiki diri, berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu bisa terjadi. Nah, ini adalah sebuah segitiga restitusi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Jangan selama ini Bu Mugi memposisikan diri sebagai penghukum, pemberi merasa berdosa, menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Pemantau. Kalimat apa yang keluar dari seorang sosok pemantau? Jangan diulangi lagi. Kalau kalimat jangan diulangi lagi menurut Bapak dan Ibu semuanya masuk ke mana? Penghukum, teman, membuat merasa berdosa, pemantau, atau manajer? Penghukum. Nah,
Jangan kamu ulangi lagi. Sekali lagi kamu mengulangi perbuatan, rasakan ancaman. Ada ancamannya nggak mungkin? Nah itu berarti sebagai nah itu berarti otomatis selalu menjadi penghukum. Rata-rata mungkin yang kita masih pada step penghukum, pada tahapan penghukum, belum sampai ke ini manajer angel. Karena tidak mudah dan kita harus menyiapkan minimal 6 pertanyaan ini. Dan ini memang segitiga restitusi ini harus memang dilakukan benar-benar Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita sebagai manajer harus membuat pertanyaan itu. Pertanyaannya ada 6 ini. Yang pertama tadi, orang Bapak tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan, tidak juga jadi menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kebutuhan apa yang kamu harapkan karena kamu tidak tercapai kebutuhan tersebut, kamu akan membuat kesalahan tersebut. Nah, kalimat yang terakhir adalah meyakini keyakinan apa yang telah kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut. Belum pernah dilakukan gitu, sama jarang. Nah, menstabilkan identitas ini tadi. Guru berbuat salah itu hal yang manusiawi tadi, menstabilitas. Pada tindakan kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Bu Mugi pernah bertanya kepada anak tersebut. Ya, tapi hanya diam. Hanya diam. Oh iya, hanya diam. Dan selalu pakai masker. Oh iya. Berarti ekspresi wajahnya tidak kurang bisa maksimal terbaca ya? Kembali ke tadi, karena berhadapan dengan seorang penghukum, Anda cenderung satu, berbohong, kedua, menyalahkan orang lain, karena yang dihadapinya adalah seorang penghukum. Ketika jujur pasti akan mendapatkan hukuman. Makanya kita sebagai seorang orang jangan memposisikan diri sebagai penghukum. Dan kita sudah menurut tentu anak kita akan otomatis akan menjadi pembohong. Siapa yang mencuri? Tidak ada yang mengaku. Tapi ketika kita menjadi manajer, bersosialisasi dulu dengan anak, bertanya misalnya sebagai teman atau sebagai pembuat rasa berdosa. Misalnya terjadi suatu kasus pencurian, bagaimana kamu dapat membayangkan kecewanya ibumu ketika kamu terbukti melakukan pencurian tersebut? Apa yang akan kamu pikir ketika ibumu datang ke sekolah dan diberi surat pindah oleh ibu kepala sekolah? Itulah sebuah membuat rasa bersalah atau rasa berdosa itu akan lebih membuat mental si pelaku itu down dan mungkin akan mengaku daripada siapa pelakunya mesti akan berbohong. Bersalah, berdosa dan ketakutan. Gitu. Nah, ini keyakinan kehidupan seperti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin menjadi seorang yang lebih sukses, bertanggung jawab. Nah, ini ya, alhamdulillah. Terima kasih guru bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big applause buat pemapar kita Bapak Teguh Budianto, luar biasa. Memasuki acara yang kelima adalah diskusi, betul? Monggo Bapak Ibu sambil kita memasuki acara yang kelima adalah diskusi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi apa yang sudah dipaparkan Pak Teguh tadi, atau mungkin berbagi pengalaman terkait dengan proses belajar mengajar yang ada di kelas, atau mungkin nanti ada sesuatu yang bisa ditanyakan sama Pak Teguh. Kita diskusikan bersama. Monggo. Monggo dari
silakan bagi teman-teman yang ingin berbagi. Boleh saya? Monggo. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pada Pak Teguh yang sudah memaparkan materi begitu cantik ya, hebat, keren. Jadi kita tambah pengalaman dan wawasan. Baik, di sini saya hanya akan berbagi apa ya? Berbagi. Ini kebetulan saya sudah di kelas 2 ini tahun kedua nggih, dan saya di kelas 1 nggih. Baru saja tadi pagi saya punya bukan pengalaman. Kalau dibilang kasus ya bukan kasus, karena ini sedikit dari keluhan dari wali murid nggih. Saya hanya menggarisbawahi kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum anak ini terpenuhi gitu. Tadi ada seorang ibu atau wali murid WA ke saya, minta tolong anaknya itu suruh pulang ke rumah karena selama ini memang anaknya itu tinggal bersama kakek neneknya, jadi jarang, hampir tidak pernah mungkin pulang ke rumah ya. Dan setelah saya tanya dan bukan berbincang-bincang sih, ya tanya dari hati ke hati, ternyata jawabannya teramat sangat mencengangkan. Jawabannya, Anda jahat, bundanya jahat katanya. Saya sampai kaget, meledek gitu, yang letak gitu, anak sekecil itu bisa berbicara bundanya jahat gitu. Mungkin karena sedikit banyak saya memang belum tahu ya background riwayat keluarga itu seperti apa, tapi ketika pendaftaran kemarin itu mbahnya kesini itu bilang bahwa ibunya sedang sakit keras dan mau dibawa ke Sarjito bahkan karena ada sesuatu di otak. Dan setelah saya bincang-bincang memang ada pernyataan bahwa bundanya jahat karena dia sedang ngumpet gitu, kata anak ini. Jadi meskipun saya bujuk, belum sih sampai kategori membujuk, tapi hanya ngandanilah gitu, pulang ke rumah bundanya, kasihan bunda kangen gitu. Tetap dia kekeh enggak, bunda jahat. Nanti kalau saya pulang ke rumah saya nggak diurusi, nanti saya green katanya. Karena kebetulan anaknya tambun gitu, anaknya agak gemuk, jadi saya tidak tahu apakah itu otaknya mungkin sih nggak jahat ya, maksudnya nggak sampai yang dicuci sama mbaknya, saya pikir nggak sampai ke situ. Mungkin karena anaknya melihat kenyataan kali ya, melihat kenyataan ternyata kehidupan ibunya itu seperti itu, dia lebih nyaman dengan mbahnya daripada dengan ibunya. Makanya ketika ibunya meminta pulang, dia tidak mau. Nah, menurut Bapak Ibu semua, kebutuhan dasar apa yang anak ini belum terpenuhi? Apakah kebebasan, apakah kasih sayang, apa kesenangan, apa survive? Monggo mari kita diskusikan. Terima kasih Pak. Monggo. Kasih sayang bisa jadi karena anak tersebut tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang dari orang tua kandungnya, tapi melainkan mendapatkan atau malah saya menerima sesuatu yang terlebih dari Mbak Bu Neti itu, bahwa anak tersebut mungkin dijauhkan dari orang tua karena pernah melihat orang tua tersebut terjadi sesuatu yang membuat anak tersebut trauma. Bisa diberikan ketika ibunya sedang kumat dalam arti yang saya tidak tahu kumatnya, mungkin kumat seperti apa atau guling-guling kesakitan seperti apa, biar anak kecil itu tidak mengetahui itu dari pihak kakek. Betul. Coba Bu Neti, kalau Bu Neti tadi sudah ada data apa sehingga ini kita akan lebih mudah lagi apabila
Bu Neti memaparkan bahwa Bu Neti itu punya data informasi pada dasarnya yang lebih detail dari anak tersebut, sehingga kita akan bisa menganalisa pada dasarnya aspek manakah yang nantinya yang dibutuhkan oleh anak itu. Karena kalau melihat dari apa yang dia sampaikan, ada rasa takutnya, dimana saat ibunya sakit itu emosinya tidak terkendali dan dia merasa terancam. Itu jadi tidak cuma kebutuhan kasih sayang, tapi juga ada merasa terancam. Monggo Bu Neti memaparkan data yang dia miliki dari apa, katakanlah walaupun itu sebuah rekaman, tapi minimal secara sepintas nanti rekan-rekan akan lebih mudah untuk menganalisanya. Ya, kebetulan tadi setelah saya tanya memang mungkin entah trauma atau apa gitu, tapi dia menyatakannya bahwa bundanya itu sempat ngamuk, ngebrak meja, banting apa yang ada di depannya, bahkan sampai gelas gitu ya. Terus saya tanya, apa kamu pernah disakiti sama Anda? Enggak sampai yang dipukul apa-apa gitu, memang tidak. Tapi dia pernah, tadi dia bilang, saya pernah digeret sama Anda, jadi mungkin hampir dipukul kali ya, mungkin karena yang nggak tahu ada masalah apa gitu, tapi dia bercerita seperti itu. Kemudian dia juga bilang bahwa setelah pulang opnam ketahuan perilakunya seperti itu, sama mbahnya katanya dibentak seperti itu. Itu informasi yang sangat menarik ya. Jadi memang mungkin dari pihak kakek neneknya itu memang menghindari anak tersebut mengalami trauma baik tingkah laku dari orang tua kandungnya sendiri, maupun misalnya tadi dalam arti hikmatnya itu seperti apa, melihat orang dewasa ngamuk kan tentu juga berefek buruk bagi anak kecil, mungkin seperti itu. Saya ingin menanggapi untuk memposisikan diri saya sebagai yang dituakan di Sidang Mulia, karena ini yang contoh kasus yang disampaikan Bu Neti adalah siswa baru, di mana ini ada sesuatu yang harus kita lebih perhatikan ya, Bu Neti sebagai guru kelas 1 yang sudah ada suatu masukan dari orang tuanya, di mana kondisi di dalam rumah tangganya sampai dengan seorang ibu menyampaikan langsung kepada gurunya meminta tolong dengan kondisi siswa yang sudah pintar ya Bu Neti. Saya mendengar rekamannya itu, dia sudah bisa memaparkan tentang situasi rumah dengan runtut, dan dia itu tidak mengarang karena kejadiannya kelihatannya itu sudah luga sekali, dan itu terlihat kejadiannya bukan cuma 1-2 kali ya Bu Neti, sehingga dia itu ada traumatik itu seperti itu. Jadi dengan adanya ini desiminasi, kita menjadi paham bahwa akan memposisikan di sebelah manakah kita sebagai seorang guru dengan berbagai macam kondisi siswa yang ada. Ini baik sekali Pak Teguh buat kita semuanya. Terima kasih, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kesimpulan kita pada siang ini bahwa kita ketika bertemu masalah dengan anak, kita harus tahu posisi yang paling benar, posisi yang paling ideal, yaitu menjadi posisi manajer, juga mengkonfirmasi kepada peserta didik kebutuhan dasar apa yang dari mereka yang tidak terpenuhi, karena itu dasar sebagai kita sebagai guru untuk memberikan solusi, menangani masalah tersebut. Oke, terima kasih. Ada yang lain monggo? Barangkali. Oh tidak. Oke. Terima kasih untuk diskusinya pada hari ini. Memasuki acara yang ke-6 adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi